Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian kelas virtual yang ke-16 ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Perkenankanlah saya di sini selaku MC untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan-sambutan, 4. Acara inti, 5. Penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Elsa Rina. Kepada Elsa Rina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Eko Samurianto, selaku Wali Kelas 12 IPA 2. Kepada Pak Eko kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirat wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta karyawan SMA Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati wali murid yang saat ini mungkin
ikut dalam pengajian kelas ini. Yang kami hormati kepada kru pengajian kelas di SMA Muhammadiyah. Yang kami hormati Ananda semua kelas 11 12 IPA 2 yang saya cintai, saya banggakan. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di sore ini meskipun hujan rintik-rintik kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk mengikuti acara yang sangat mulia yang diselenggarakan oleh sekolah kita. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, pemimpin kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menjadi zaman yang modern dan terang benderang seperti sekarang ini yang dapat kita rasakan. Anda semua, saya selaku wali kelas yang pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan waktu kepada kelas kita 12 IPA 2 untuk melaksanakan kegiatan rutin ya, yang insya Allah dilaksanakan 1 bulan sekali. Nah, karena sekarang sedang ada COVID sehingga pengajian kelas tidak bisa dilaksanakan secara bergilir di rumah masing-masing siswa. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sukron ya, yang telah senantiasa ya, bersedia untuk menemani anak-anak kami 12 IPA 2 dalam acara ini. Mudah-mudahan ya, apa yang nanti beliau sampaikan ya, dapat bermanfaat bagi anak-anak kami, bisa memberikan motivasi bagi anak-anak kami, sehingga ke depan nanti anak-anak 12 IPA 2 setelah lulus dari SMA Muhammadiyah kelak menjadi orang-orang yang sukses. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu wali murid ya 12 IPA 2 yang telah mendoakan kepada anak-anaknya dan kami juga, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Perlu kami sampaikan ya kepada Anda semua dan Bapak Ibu wali ya, harusnya itu yang mengisi dalam acara pengajian kelas ini Ustazah Ibu Asri ya. Nah, karena beliau ada kepentingan atau ada halangan ya, sehingga tidak bisa menemani anak-anak kita, Anda semua. Alhamdulillah Pak Sukron meskipun sangat mendadak ya untuk menemani kita, mendampingi Anda, beliau langsung siap ya. Dan yang berikutnya kepada Anda semua, saya selaku wali kelas ya berpesan ya, mohon untuk Anda semua ya, karena sekarang sudah
di akhir semester pertama atau semester 5, saya pesan mohon untuk bisa memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini untuk memaksimalkan apa yang menjadi harapan cita-cita Anda dan kedua orang tua Anda. Nah, untuk itu mohon untuk kedisiplinan untuk tugas-tugas dan sebagainya yang berhubungan dengan nilai saya selaku wali kelas tidak bosan-bosan untuk mengingatkan agar lebih baik lagi. Nah, termasuk absen kehadiran saya juga mohon Anda agar lebih tertib kembali meskipun KBM kita sekarang menggunakan media elektronik yang mungkin gangguan itu sangat mudah terjadi. Nah, bagaimanapun juga kita harus harus bisa menyikapi harus bisa menyikapi dengan keadaan yang seperti sekarang. Nah, mudah-mudahan musibah COVID ini akan segera cepat reda, dan mudah-mudahan pula kita berdoa nanti di bulan November kita berdoa semoga PTM di sekolah kita di SMA Muhammadiyah bisa dilaksanakan 100% atau sudah bisa tatap muka semua. Mungkin itu Anda semua Bapak Ibu wali murid yang dapat saya sampaikan selaku pendamping dari putra-putri Bapak semua. Tentunya di sini saya banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan atau dalam mengisi acara ini. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua dari Pak Ida Satria selaku Ketua Kelas 12 MIPA 2. Kepada Pak Ida, kami persilakan. Iya, tapi di jalan. Acara yang keempat adalah acara inti, yaitu pengajian yang akan diisi oleh Ustadz Suprani Seyedi yang dengan tema menjadi brand ambassador Islam. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo, tidak lupa Bapak Ibu guru semuanya bergabung, wali kelas 12 MIPA 2 Bapak Eko Samuryanto yang kami hormati, yang kami muliakan. Tidak lupa ada Bapak Ibu wali murid yang hari ini mungkin ada yang bergabung yang kami hormati, serta nanda-nanda semuanya.
12 MIPA 2 yang kami banggakan, insya Allah generasi-generasi yang akan tadi sesuai dengan temanya akan membawa peradaban umat Islam yang cara untuk memajukan Islam, memajukan Indonesia. Insya Allah lahir 10-20 tahun yang akan datang hadir dari anak-anak 12 MIPA 2 insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Anak-anakku semuanya, 12 MIPA 2 seperti yang tadi disampaikan Bapak Eko, sebetulnya pada kesempatan siang hari ini yang akan mengisi sesuai dengan jadwal dan flyer yang sudah diedarkan adalah Ustadz Asri. Tapi karena ada beberapa hal beliau tidak bisa hadir, insya Allah kita akan membersamai, dan siapapun yang hari ini tidak bisa bergabung, entah itu karena uzur apapun, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Anak-anakku semuanya, tema yaitu menjadi brand ambasador Islam. Ini luar biasa tema yang diangkat, yaitu kekinian sekali ya. Karena kita sudah hidup di dua dunia berbeda, yaitu di dunia nyata dan juga kita tidak memungkiri bahwa ada dunia maya yang memang sudah menjadi tren masa kini. Kita tidak bisa lepas dari itu. Maka tema brand ambassador ini erat kaitannya dengan dunia digital begitu. Teman-teman semuanya, apa sih itu brand ambassador? Kalau mungkin dari pelajaran ekonomi itu mungkin itu ya Pak, kalau salah mohon diralat, mungkin strategi pemasaran ya, brand ambassador bagaimana untuk menunjuk orang-orang tertentu yang mungkin orang yang sudah terkenal, public figure, untuk menjadi ikon atau sebagai duta sebuah perusahaan atau produk. Jadi brand ambassador. Tapi di sini tema ini adalah menjadi brand ambassador Islam. Kita semua sebagai remaja-remaja, pemuda-pemuda, generasi-generasi muda Islam hari ini, itu Rasul pernah bersabda, antum syubbanul yaum fi aidikum a'immatul ummah. Kalian pemuda hari ini, kalian remaja hari ini, di tangan kalianlah tergenggam urusan umat. Kelak 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, anak-anak hari ini, pemuda-pemuda hari ini, maka menjadi penting ketika tema ini diangkat menjadi brand ambassador Islam. Kenapa? Rasul mencontohkan kepada kita agar dakwah itu bisa sampai luas ke seluruh penjuru tanah air, ke seluruh penjuru belahan dunia, sampai ke pelosok-pelosoknya. Ini tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak memiliki akhlak yang bagus. Maka pesan yang pertama, bagi teman-teman muda 12 MIPA 2, kita sebagai anak-anak muda, generasi-generasi muda, ini harus menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya ini adalah teladan kita, idola kita. Karena dengan mereka kita mencontoh, itulah yang akan menjadi wasilah kita akan semakin dekat dengan keridhaan Rasulullah. Teman-teman semuanya, di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada pada diri Rasulullah ini uswah hasanah, suri teladan yang baik, yang unggul, yang bisa dicontoh dalam segi manapun. Dalam cara beliau berpakaian, cara beliau bertutur kata, cara beliau bertetangga, bersahabat, bermasyarakat, beribadah, dan semua itu adalah contoh untuk bisa kita tiru dan kita teladani. Maka teman-teman semuanya, tema menjadi brand ambassador ini adalah kita semuanya anak-anak muda hari ini harus menjadi wajahnya umat Islam. Karena orang-orang yang tidak mengenal Islam tidak akan melihat puasa kita, tidak akan melihat sholat kita, tidak akan melihat infak kita.
Tetapi mereka yang belum mengenal Islam akan melihat Islam dari cara kita bertingkah laku. Atau bisa dikatakan akhlak keseharian kita, itulah menjadi wajah Islam. Maka hati-hati anak-anakku semuanya ketika kita bersikap, ketika kita keluar rumah, maka kita itu membawa Islam. Ketika kita bertemu dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan teman, dengan kolega, dengan rekan bisnis, ketika kita nanti ada yang menjadi saudagar, ada yang menjadi pedagang besar, ada yang menjadi politikus, ketika kita berhadapan dengan siapa saja, maka kita itu membawa nama Islam. Maka brand ambassador itu kalau kita baca harus memahami seorang brand ambassador, misal public figure, seorang artis ternama atau orang yang terkenal kemudian menjadi brand ambassador sebuah produk, maka dia juga harus mampu mengetahui visi dan misi produk tersebut. Akan lucu ketika dia mengiklankan satu produk, tetapi ketika dia ditanya tentang produk itu dia tidak tahu. Ini gagal. Walaupun dia mungkin orang yang terkenal. Yuk kita gunakan produk ini, minuman ini. Tetapi ketika dia ditanya, dia sendiri nggak paham tentang visi misinya. Sama halnya dengan kita. Ketika kita mengusung Islam dalam kehidupan kita, kita harus paham apa itu Islam, nilai-nilai Islam yang harus kita resapi dalam setiap kehidupan kita. Itulah Islam. Jadi itulah ibadah. Karena sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya ibadah-ibadah mahdoh itu menjadi bermakna ketika itu pun nampak dalam setiap akhlak keseharian kita. Maka pada siang hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal ketika kita menjadi seorang brand ambassador Islam. Karena sekali lagi, ketika kita besok mungkin anak-anak MIPA 2 5 tahun, beberapa tahun yang akan datang mungkin ada yang di luar negeri. Mungkin ada yang kuliahnya di Amerika. Ada yang kuliahnya mungkin di Australia, di Inggris, di Mesir, dimanapun. Yang itu kita akan memungkinkan berhadapan dengan orang-orang banyak yang mungkin sama sekali belum kenal apa itu Islam. Maka mustahil ketika kita menasehati teman kita yang dia kenal Islam saja tidak, kemudian kita mengatakan, itu enggak boleh, Allah berfirman, qala. Nah, itu enggak akan mungkin dia paham. Mungkin ada teman kita makan sambil bicara, pakai tangan kiri, berdiri pula. Maka kemudian kita, dulu saya pernah itu di SMA. Qala Rasulullah, la tasrobanna ahadukum qa'iman. Teman kita anak Australia, mahasiswa dari Australia, nggak paham. Maka bagaimana cara? Cara yang pertama adalah bagaimana kita itu memunculkan Islam lewat akhlak-akhlak kita. Ada sebetulnya banyak sekali, tapi kesempatan siang hari ini saya akan sampaikan 3 perkara yang mungkin akan menampilkan wajah Islam dalam diri kita, dalam akhlak kita. Yang pertama, dalam kita menjadi seorang brand ambassador Muslim atau Islam, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjaga lisan. Menjaga lisan. Karena keselamatan seseorang itu sesuai lisannya. Ketika dia mampu menggunakan lisannya bertutur kata, yang keluar adalah tutur kata yang menenteramkan, mendamaikan, menyejukkan hati, bukan perkataan yang menyakiti perasaan, menyinggung atau Islam mengajarkan itu. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kalian mengaku iman kepada Allah, kalau kalian mengaku iman kepada hari akhir, kata Rasulullah, falyakul khairan, berkatalah yang baik. Maka pantang pemuda Islam, remaja Islam bertutur kata yang buruk sekalipun dalam hal bercanda, guyonan. Hari ini sering kita melihat anak-anak muda, anak-anak remaja saking akrabnya, ya, sohib karib kita sehingga lupa mengedepankan akhlak-akhlak Rasulullah. Walaupun mereka sahabat kita, apa contohnya? Kita panggil, memanggil, dan bercanda yang kata-katanya itu tidak sesuai dengan kaidah Islam.
Misal memanggil dengan panggilan-panggilan yang orang tidak suka mendengarnya. Walaupun memang sahabat kita mungkin sudah akrab dengan panggilan itu. Misal ya, dulu saya pernah ketika kita sama-sama belajar, kan masing-masing teman yang akrab biasanya punya nama panggilan ya. Tapi nama panggilan yang di sini bukan diambil dari nama, tetapi diambil dari mungkin tabiat, kebiasaan atau sesuai dengan ciri fisiknya. Misal yang dia mohon maaf dia rambutnya keriting gitu, panggilannya Kribo. Ya, walaupun teman kita itu biasa-biasa saja dipanggil itu, tetapi Islam tidak menghendaki demikian. Misal teman kita itu cendekiawan, maksudnya niku posturnya itu pendek. Itu teman-teman saya dulu panggilnya apa? Cel, bonsel. Nah, yang dipanggil baik-baik saja, tapi kalau misal orang tuanya lihat, dengar dan sebagainya, dan Islam tidak suka itu. Maka yang pertama adalah bagaimana kita menjaga lisan kita, baik itu dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, maka lisan ini harus kita jaga. Karena Rasul pun mencontohkan itu, tidak akan berkata kecuali perkataan yang baik. Seandainya belum mampu berkata baik, di situ auliyasmud, diam. Syukur sudah bisa memberikan nasihat-nasihat atau tutur kata yang baik. Sekalipun tidak nasihat, maka saya kira ketika semua remaja-remaja Islam, anak-anak mudanya, tutur katanya ini adalah tutur kata yang baik. Yang dia keluarkan adalah sesuatu yang membakar semangat untuk belajar, menuntut ilmu, saling menasehati, ketika ada perkara apapun tidak pernah menyakiti. Maka insya Allah ini akan menjadi wajah Islam. Maka orang-orang yang belum mengenal Islam akan segan dengan kita. Oh, kalau sama dia itu bagus. Kalau ngomong itu enak didengar. Jarang sekali menyakiti perasaan. Makanya di dalam bahasa Jawa atau adat ataupun budaya Jawa, itu seringkali dalam bertutur kata didahului atau diseseli itu apa ya? Atau mungkin diakhiri dengan kalimat nyuwun sewu, nyuwun pangapunten. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengimplementasikan falyakul khairan auliyasmud. Itu orang-orang Jawa sebetulnya seperti itu. Kemudian pesan yang kedua untuk menjadi seorang brand ambassador setelah kita menjaga lisan, yang kedua adalah di dalam salah satu ayat Allah berfirman bagaimana di salah satu penggalan ayat itu ketika setiap diri kita itu mengalami emosi, kita dibuat marah, entah itu secara sengaja atau tidak sengaja, maka jadilah pribadi yang bisa menahan marah. Wal kadhiminal ghaidha, itu istilah di dalam Al-Qur'an. Menahan amarah. Seorang muslim harus mampu menahan amarahnya. Sekalipun dalam batinnya itu betul-betul marah, tapi jangan nampakkan kemarahan itu kepada orang ataupun kepada orang yang membuat kita marah. Itulah orang kuat sebetulnya. Dalam pepatah Arab itu mengatakan orang yang kuat itu bukan mereka yang mampu mengangkat beban yang barbel yang jumlahnya sampai di atas 60 kilo. Seperti kita lihat di Olimpiade angkat besi. Itu orang kuat, yaitu memang secara lahiriah memang kuat karena mampu mengangkat beban di atas 100 kg. Tapi menurut Islam orang yang kuat bukan hanya itu. Tetapi orang yang kuat adalah mereka yang di dalam perasaan marahnya tetapi mampu meredam amarahnya sendiri. Dia mampu menahan mulutnya untuk tidak mengumpat. Karena umpatan itu dilarang. Ya, apapun alasannya nggak boleh itu mengumpat. Maka kalau Anda mau teman-teman MIPA 2 mau melihat isi hati seseorang, lihat cara dia merespon hal-hal yang sifatnya spontanitas. Anak muda lagi jalan-jalan kesandung gedubrak, apa yang dia respon pertama? Itu akan mencerminkan suasana hatinya. Jangan kemudian sering-sering menyebut nama-nama hewan. Dan hewan itu jumlahnya ribuan, kenapa yang disebut hanya itu-itu saja? Itu namanya diskriminasi. Loh kan jumlah hewan banyak itu ya Pak Eko.
Kenapa nggak menyebutkan panda, nyamuk gitu ya Pak? Yang hewan-hewan, kenapa kemudian harus mengkhususkan? Walaupun memang dalam penelitian bahasa ada itu. Kenapa kemudian banyak kosakata yang menjadi yang sering dijadikan sebuah umpatan. Tapi kita tidak akan membahas tentang itu. Jadi poin yang kedua, bagaimana kita seorang brand ambassador Islam bisa menahan amarah wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga, teman-teman semuanya MIPA 2. Anak-anak muda, remaja-remaja muslim, ini untuk menjadi seorang brand ambassador yang ketiga adalah jadilah pribadi yang pemaaf. Ini akhlaknya Rasulullah. Semakin kita sering berinteraksi dengan banyak orang, maka kemungkinan kita akan sakit hati ini semakin besar. Kalau tidak mau sakit hati, hiduplah di gua. Tidak punya tetangga, tidak punya teman, insya Allah nggak sakit hati karena kita nggak berinteraksi. Kenapa orang bisa sakit hati? Karena ada interaksi, dan manusia sebagai makhluk sosial nggak mungkin bisa hidup tanpa berkomunikasi dengan orang lain. Maka sering saya katakan, kenapa seorang suami atau seorang istri, seorang teman di kelasnya, teman di kos-kosannya, anggota di rumahnya, kok bertengkar? Kenapa? Bukan karena ada permasalahan, tetapi pokok yang paling menyebabkan dia bisa bertengkar atau tersinggung, ya karena hidupnya bersama. Tidak mungkin saya misal dengan istri saya, tidak mungkin saya kemudian cekcok dengan istrinya Raffi Ahmad. Karena nggak pernah ketemu, ya nggak mungkin cekcok. Nggak mungkin kemudian kita saling ada gesekan. Karena kita hidup bersama, maka memungkinkan adanya gesekan. Salah paham, salah pengertian, beda pendapat. Itu sangat memungkinkan. Tapi Islam mengajarkan ketika itu terjadi, wal afina 'anin nas. Maka maafkanlah orang yang membuat kita marah, yang membuat kita kecewa dan sebagainya. Itu Rasulullah. Kalau kita lihat banyak cerita kisah-kisah Rasulullah yang memaafkan mereka yang bahkan secara sengaja mendolimi atau membuat Rasul marah. Memang disetting agar Rasulullah marah. Tetapi Rasul meresponnya bukan marah, tetapi justru memaafkan. Jadi itu kalau kita sudah mampu ada di posisi kita memaafkan orang lain, itu sudah sangat cocok menjadi brand ambassador Muslim. Kenapa? Orang akan melihat kita, loh, saya suka sama dia, saya suka bersahabat dengan dia, saya suka menjalin kerjasama dengan dia, saya suka berbisnis dengan dia. Kenapa? Alasanmu? Karena dia itu nggak pernah marah. Dagang, interaksi, nyang-nyangan, kemudian semua interaksi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia selalu memaafkan. Karena dia selalu berprinsip, ya namanya juga manusia, mahalul khata' wa nisyan. Kadang-kadang saya juga punya salah, maka ketika ada orang salah dengan saya maafkan. Maka orang pasti banyak yang suka dengan kita, banyak yang ingin berteman dengan kita, bersahabat dengan kita. Itulah kenapa dakwahnya Rasulullah dan para sahabat bisa meluas sampai ke seluruh pelosok dunia. Dengan cara apa mereka? Bukan dengan, pernahkah dengar Rasulullah itu ketika dakwah, saya baru saja ketemu Jibril berkata, Allah berfirman, kemudian langsung disampaikan, khususnya ketika berjumpa orang-orang yang non-muslim. Kecuali kalau memang mau menyampaikan ayat, kalau konteksnya mau menyampaikan ayatnya kepada sahabat, disampaikan ayatnya. Tapi ketika Rasulullah itu bertemu dengan orang Taif, ketika melempar-lempar, saya Rasul, saya bersabda, kan nggak mungkin. Kemudian Allah berfirman, sama. Kita juga sama. Ketika ada orang-orang yang mungkin belum memahami Islam, nggak perlu kita menyampaikan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Kita belum selesai dalil itu ditimpuk yang kedua kali ini. Maka teman-teman semuanya, cukuplah kita berakhlak yang baik sesuai dengan yang Rasul contohkan. 3 saja yang menjadi pesan untuk menjadi seorang brand ambassador Islam.
adalah menjaga lisan. Karena dengan lisan selamat kita. Yang kedua, bagaimana kita mampu menahan ketika kita marah. Wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi pribadi yang pemaaf. Ketika siapapun mereka ada salah dengan kita, terlepas minta maaf atau tidak, maafkan. Allah Maha Pemaaf, maka kita belajar menjadi seorang pemaaf sehingga minimal begini. Kalau saya secara pribadi, saya juga sering membuat orang tersinggung, membuat salah dan sebagainya, baik disengaja atau tidak, maka harapannya ketika orang itu sudah innalillahi, sudah meninggal, ketika menjelang diberangkatkan ke makam, maka orang yang bertugas sebagai tazkirah ini kan tolong kalau si jenazah punya salah tolong dimaafkan, tolong diikhlaskan. Begitu kan? Semua harapan si mayat kalau bisa kan mau ngomong sendiri. Maka mumpung kita masih hidup, kita juga punya salah. Orang lain ketika salah maafkan, ikhlaskan. Insya Allah hati ini lebih ayem, lebih tenang. Tidak dalam bahasa Wonosobo, tidak kemomosen. Karena kita mudah memaafkan orang lain. Tapi kalau hati kita, wah saya kan benar. Ini kita akan menyiksa diri kita dan mohon maaf akan merusak hubungan keharmonisan kita dengan Sang Pencipta. Manakala hati kita mudah untuk emosi, mudah untuk tersulut, maka ini Rasul ajarkan istighfar minimal 70 kali dalam sehari. Minimal. Maka kita lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Teman-teman MIPA 2, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. 3 perkara di antara yang banyak untuk menjadi seorang brand ambassador Islam agar kita menjadi wajah Islam ketika kita keluar rumah. Intinya setiap kali kita berinteraksi kepada siapa saja, tidak perlu kita tunjukkan sholat kita, tidak perlu kita tunjukkan puasa kita, tapi tunjukkanlah kepada setiap yang kita temui akhlak yang baik, tutur kata yang baik, wajah yang baik, senyum, tabasyumuka fi wajhi ahika shadaqah. Sering-sering bersenyum, asal ada syarat senyum hanya satu, ada lawannya. Kalau tidak ada lawannya, bahaya. Senyum-senyum sendiri. Ini bahaya. Oke, itu saja. Terima kasih. Ada kekurangan dan kekhilafan dalam kita bertutur kata, mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan, dan karena waktu yang mungkin terbatas, mungkin belum bisa tanya jawab, mungkin di lain kesempatan jika waktu lebih longgar kita bisa berdiskusi lebih panjang. Nasrum minallah wa fathun qarib. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian yang dibawakan oleh Ustazah Didah Suwadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara yang kelima adalah penutup. Namun sebelum kita tutup pengajian pada sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Diah Syukran Zaidi yang telah memberikan materi pengajian yang menarik ini. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pengajian sore hari ini. Saya di sini sebagai MC meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Mbak pembawa acara, sebelum ditutup dengan salam, ini ada permintaan dari sekolah setiap kali pengajian kelas di akhir sesi untuk semuanya on kamera untuk didokumentasikan menjadi bukti bahwa kelas 12 MIPA 2 sudah melaksanakan pengajian kelas. Ya, monggo silakan semua bisa on kamera untuk difoto, setelah itu baru ditutup saudara pembawa acara. Silakan.
Ayo yang lain itu, yang belum ada Ulin, ada Safa, Nida. Contoh Alfa, Alfa udah dari tadi on cam ya Pak. Aditya sudah belum? Aisyah Kopi, Safatul Apri, Kairunisa, Ali Maksum sudah ya? Hasan, Beril, Hasan Subekti. Wahyu Piansyah. Ayo, yang belum? Alika kacamatannya baru. Mas Sultan sudah belum? Oke, bersiap nggih. Foto pose dengan senyum, senyum ya. Saya tak buka maskernya. Semuanya siap ya? Siap, Pak. Pakai gaya ya. 3, 2, 1. Satu kali lagi. Sekarang gayanya begini, ya. Tauhid, tauhid, ya. Semuanya mengacungkan jari. Siap? Hitungan ketiga. Siap? Sudah? Posenya kayak gini semua, Alfa, Alika, semuanya posenya kayak gini. Siap? Hitungan ketiga mundur, pose mengacungkan jari. 3, 2, 1. Terima kasih. Silakan ditutup saudara pembawa acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugro.